Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawati al-qadiru fama fawqahu qadir. Wa subhanahu tanazzaha 'anil syahawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat Muhammadil muayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil karamati amma ba'du. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wasoimi fi Ramadan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 4 hal yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang memelihara lisan. Yang ketiga, wamut imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang keempat yaitu wasoimi fi Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama tahlil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran sebagai umat Islam tidak ada waktunya, kapan saja, pagi, siang, malam, subuh, ya, dan lain sebagainya. Kita harus perbanyak baca Al-Quran, kapan saja, tidak ada waktunya. Insya Allah kita membaca Al-Quran, walaupun dalam situasi apapun tidak ada yang marah, bahkan orang semuanya senang mendengarkan kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah yang akan menolong kita ketika kita nanti akan meninggalkan dunia yang fana ini sebagai teman kita. Yang kedua yaitu hafizil lisan, menjaga lisan. Inilah yang banyak sekali orang terganggu, terutama yaitu orang perempuan, yaitu kurang bisa menjaga lisan. Nah, lebih-lebih lagi pada bulan suci Ramadan. Ya. Karena pada bulan suci Ramadan, kita kalau tidak bisa hanya menahan lapar dan haus, kemudian menjaga daripada seksual kita, tetapi kita tidak memelihara daripada anggota tubuh kita, mata kita tidak kita pelihara, tangan kita tidak kita pelihara, kaki kita tidak pelihara, dan mulut kita tidak kita pelihara. Maka puasa kita ini akan termasuk yang dikatakan oleh Nabi, yaitu kamil shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang didapat hanyalah lapar dan dahaga. Jadi dalam berpuasa sekali lagi kita tidak bisa hanya menahan lapar dan haus, menjaga daripada nafsu seksual di siang hari, tetapi kita harus memelihara anggota tubuh kita, diantaranya yaitu lisan kita, betul-betul kita harus pelihara. Karena lisan inilah orang yang bisa masuk ke dalam neraka, dan lisan ini juga bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ada seorang wanita, dia rajin sholat malam, dia rajin bersedekah, tetapi dia sering menyakiti tetangganya. Ditanya kepada Nabi, wahai bagaimana wahai ini Rasul? Dia pinar, dia ini ada di dalam neraka. Ada wanita yang pas-pasan, dia hanya sholat wajib, puasa wajib, sedekah pun sedikit, tetapi dia menjaga lisannya. Maka bagaimanakah orang seperti ini? Dia berada di dalam surga. Kemudian yang ketiga yaitu wamut imil ji'an, yaitu memberi makan orang yang lapar, ya. Masya Allah, begitu besarnya ya orang yang memberikan orang yang sedang orang makan dalam keadaan sedang lapar, ya. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita sebagai ibu
Kita harus banyak mempersiapkan makanan-makanan untuk berbuka puasa. Kita masak yang banyak, kita lebihkan, kita hantarkan kepada tetangga, kita hantarkan ke masjid untuk mereka berbuka puasa. Kemudian yang keempat yaitu wasa ini fi Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, nah alhamdulillah kita sampailah waktu kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya, karena di antara doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di antaranya waktu sahur. Sebenarnya waktu sahur ini bukan saja di bulan suci Ramadan, hari-hari biasa pun ada waktu sahur. Sebelum datangnya, mungkin kalau sekarang imsak, sebelum datangnya imsak itu waktu sahur namanya. Nah, kemudian itu kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ketika orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang ketiga yaitu di saat orang berbuka puasa. Nah, justru itu di saat kita berpuasa maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi yang sedang menstruasi. Orang yang menstruasi tidak ada alasan untuk berleha-leha, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di saat menstruasi dia tidak bisa sholat, dia tidak melaksanakan puasa, ya, dia tidak bisa membaca Al-Quran, maka perbanyaklah doa, kemudian juga perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir, perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya banyak sekali sholawat yang permisa itu bisa ya, yang paling tidak yaitu kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sekali lagi ada 4 yaitu orang yang dirindukan oleh surga, yaitu pertama membaca Al-Quran, yang kedua yaitu wa hafizil lisan, yang memelihara lisan, yang ketiga wa mut'imil ji'an, yang keempat wa shaimi fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Saya rasa ini cukup saya sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.